Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi di Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Dan sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas perkenanan-Mu sehingga kami boleh lagi mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh kami yang mendengar firman-Mu ini, sehingga firman itu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan ampuni kami akan salah dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan ke hadirat Tuhan yang kudus, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini mengingatkan kita bahwasanya ketika Allah melimpahkan berkat-berkatnya bagi umatnya, ternyatalah agar umatnya tersebut dapat menjadi orang-orang yang bermurah hati dengan cara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hal ini akan menjadikan banyak orang mengucap syukur kepada Allah dan memuliakan nama Allah. Untuk itu, setiap kali Allah melimpahkan berkat bagi kita adalah dengan maksud dan tujuan supaya kita dapat bermurah hati. Dan setiap kali itu pula kita dapat memberi dan berbagi bagi orang lain. Jadi dapat disimpulkan di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di sapaan teduh kita, bahwa kemurahan hati itu haruslah ada bagi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tujuan Allah memberkati setiap orang
adalah agar orang tersebut menjadi orang yang bermurah hati. Menjadi kaya di mata Allah bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kita simpan, melainkan seberapa banyak yang dapat kita bagikan bagi banyak orang lain. Dengan kata lain, berkat Allah adalah menjadi sebuah sarana, menjadi sebuah alat bagi kita untuk menolong orang lain, sesama kita yang sangat-sangat membutuhkannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita bermurah hati dengan berbagi berkat bagi orang lain, tentu tidak hanya sekedar kita meringankan beban orang lain, tapi ternyata tindakan itu juga dapat memicu mereka untuk bersyukur kepada Allah, dan bukan hanya bersyukur tapi memuji dan memuliakan nama Allah. Artinya dari tindakan yang kita lakukan itu dapat membuat orang lain lebih lagi bersyukur kepada Allah. Jadi hari ini melalui renungan kita diingatkan, apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan kita adalah sebagai sumber pemberi utama. Tuhan kita adalah sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala berkat. Kita harus juga membagikannya kepada orang lain. Jadi ada dua renungan teologis yang harus ada di dalam kehidupan kita. Mari bermurah hati. Bermurah hati di dalam konteks ini bukan hanya sekedar soal kemanusiaan, bukan hanya sekedar soal meringankan beban orang lain, tapi bermurah hati bagi setiap orang yang diberkati adalah buah dari imannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari senantiasa bersyukur, memuliakan nama Allah atas beban yang boleh lebih ringan, atas tangan-tangan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita. Jadi senantiasa bermurah hati atas anugerah berkat, anugerah keselamatan, kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ulurkan tangan, berbagi kepada orang lain. Dan bagi setiap orang yang merasakan bagaimana Allah mengulurkan tangannya melalui tangan-tangan yang baik itu, kita juga jangan lupa untuk bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Terima kasih, selamat bermurah hati, selamat bersyukur, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar kami bahwa Engkau adalah sumber segala berkat. Dan setiap kali Engkau memberkati kami, setiap kali juga harusnya kami bermurah hati dengan berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan buat renungan ini. Dan biarlah juga bagi setiap kami yang merasakan uluran tangan dari orang-orang yang Tuhan pakai bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan. Sehingga nyatalah bahwa Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa syafaat secara khusus untuk Runggun Banjarmasin, untuk pos PIPTP Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Pleihari. Berkati mereka Tuhan, seluruh hamba-Mu yang melayani di sana, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh kepengurusan yang ada di tempat ini. Engkau berikan hikmat sorgawi sehingga melayani lebih heran,
dan dari apa yang dilakukan, nama Tuhan terpuji dan termulia. Biarlah juga ada kesehatan dan biarlah juga persekutuan di antara mereka semakin erat di dalam nama Tuhan. Dan biarlah untuk setiap program-program kerja pelayanan yang sudah direncanakan sampai pada waktunya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang termulia. Terima kasih Tuhan. Di atas ini ampunkan kami akan segala kekurangan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajari doa Bapa kami mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.